Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi kita di Mini Stories, dan untuk Mini Stories kali ini aku pengen cerita dari Jepang lagi. Mini Stories yang terakhir udah di Jepang, sekarang di Jepang lagi. Dan temanya masih sama, yaitu anak terkejam di Jepang. At least buat aku. Hari ini aku mau cerita tentang Nevada Tan. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu soal Nevada Tan, di mana dia adalah anak berumur 11 tahun. Dan kenapa dia panggil Nevada Tan? Karena di fotonya dia pakai sweatshirt Nevada, University of Nevada. Dan Tan itu tuh kayak panggilan, kalau di Jepang tuh panggilannya kalau nggak San, Chan gitu kan, kayak Oni-chan gitu. Tapi kalau ini kayak Tan. Basically sama aja ya. Kejadiannya berlangsung tahun 2004, tepatnya tanggal 1 Juni. Di mana ada salah seorang murid yang kita sebut aja Girl A, karena kalian tahu kalau misalnya ada pelaku kriminal di Jepang dan anak itu di bawah umur, dia harus dipanggil dengan sebutan Girl A kalau perempuan dan Boy A kalau laki-laki. Si Girl A ini manggil temennya yang bernama Satomi. Nama lengkapnya Satomi Mitarai. Nah, jadi si Girl A sama Satomi ini tuh sempat ada beef gitu ya, slack gitu lah, berantem anak SD gitu. Dipanggil lah nih, Satomi sini deh, gue mau ngomong sama lo. Ala-ala kakak senior mau ngelabrak gitu. Akhirnya pas itu lagi jam makan siang kan, Satomi dibawa ke kelas kosong sama si Girl A. Tapi bukannya mereka ngobrol untuk menyelesaikan masalah mereka, si Girl A ini malah menghabisi Satomi dengan cutter. Sampai Satomi meninggoy. Nah di kelas lain, gurunya si Satomi sama Girl A ini bingung, kok ada dua muridnya yang gak ada, padahal sekarang udah jam masuk, kayak udah jam istirahat udah selesai, ini minggat apa gimana gitu kan. Terus gak lama kemudian si Girl A ini masuk ke kelas dan bajunya semuanya kotor, karena kalian tau lah kotor karena apa. Guru ini panik banget dan langsung cari Satomi ke satu sekolah dan menemukan Satomi udah gitu di kelas kosong. Guru ini langsung cepet-cepet telepon polisi, dan hari itu juga Girl A dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Awalnya Girl A ini tuh banyak menolak gitu ya, dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ngasih tahu kenapa dia melakukan hal itu, dia bahkan nggak mau ngaku kalau itu dia melakukan, dia nggak mau makan juga. Jadi semua orang bingung sampai ke hari kedua, dimana akhirnya Girl A mau mengaku. Dia bilang, iya itu aku yang lakuin, aku minta maaf banget, aku udah melakukan hal-hal yang jahat, aku udah melakukan kesalahan, tolong maafin aku. Polisi berusaha baik dong, nanya, motif kamu melakukan itu apa? Dan Girl A bilang, kamu lihat tuh di website aku, di internet, si Satomi tuh ngata-ngatain aku dibilang culun, aku dibilang gendut. Akhirnya polisi ngecek dong websitenya si Girl A ini. Dan benar aja, hampir setiap postannya si Girl A dikomen sama Satomi, dikata-katain. Itu semua ada di hampir setiap post yang dibikin sama si Girl A. Tapi gimana pun juga, apa yang dilakukan Girl A itu udah parah banget. Akhirnya Girl A itu dibawa ke semacam institusi buat reprimand, buat ngebenerin anak-anak bermasalah di Tochigi, di Jepang. Girl A akhirnya dimasukkan ke institusi selama 2 tahun, dari tahun 2004 sampai 2006. Tapi kayaknya mungkin pengadilan merasa, oh ini kurang, dan akhirnya hukuman si Girl A ditambah lagi 2 tahun. Jadi dia keluar dari institusi sekitar tahun 2008. Dan memang analisa polisi itu benar, Satomi itu udah jahat banget sama Girl A di internet. Di websitenya banyak banget cacian dan makian dan kata-kataan yang gak enak buat Girl A. Setelah dicek-cek sejarahnya Girl A, history-nya Girl A, emang Girl A ini orangnya agak kasar juga ya. Dia pernah nyakitin teman sekolahnya secara fisik. Jadi waktu ada spekulasi kalau dia itu sebenarnya ada gangguan mental, sebenarnya dia nggak ada gangguan mental sama sekali, dia emang kasar aja. Karena tadinya publik tuh spekulasi dia tuh sakit yang sama seperti cerita sebelumnya si Sakakibara, yaitu Hikikomori syndrome. Tapi setelah dicek-cek, setelah dites, ternyata si Girl A ini baik-baik aja secara mental. Tapi spekulasi dari polisi dan kemungkinan terkuatnya adalah si Girl A ini tuh dia dipengaruhi sama kultur internet, dimana dia tuh didapati di browser history-nya dia sering baca urban legend, dia juga suka sama subculture dari internet, terus dia juga suka nonton film-film sadis, film-film ngeri. Bahkan di websitenya dia juga ada satu flash movie yang judulnya Red Room. Aku nggak tahu isinya Red Room ini kayak gimana, tapi dari namanya udah kedengerannya nggak enak ya. Bahkan banyak banget orang-orang yang hardcore di internet, mereka tuh kaget sama apa yang dilihat sama si
Girl A ini. Tapi itu cuma sebagian kecil dari websitenya dia yang jadi trigger. Karena di websitenya kebanyakan dia bikin fanfiction dari film kesukaannya dia, yaitu Battle Royale. Tapi tetap aja walaupun sedikit, anak umur 11 tahun gak seharusnya mengakses hal-hal tersebut di internet ya. Akhirnya badan perundang-undangan di Jepang, yaitu Japanese Diet, mereka merevisi lagi hukuman. Umur berapa sih minimum anak tuh bisa dikenakan hukuman atas tindakan kriminal mereka? Dan mereka merevisi dari umur 14 tahun ke 11 tahun karena kejadian si Nevada 10 ini. Dari situ juga banyak banget pengamat yang mikir internet tuh sebenarnya aman gak sih buat anak-anak. Jepang tuh, kalian tahu kan kalau Jepang tuh selalu mau paling maju secara teknologi. Teknologi mereka yang paling canggih, paling maju. Anak-anak harus bisa internet. Anak-anak muda mereka tuh harus melek teknologi. Tapi kalau gini kejadiannya, nggak mungkin juga dong mereka nge-ban internet untuk anak-anak kecil. Salah satu yang kena dampaknya juga adalah Battle Royale. Jadi Battle Royale itu sebenarnya mereka mau ngerilis DVD baru mereka tanggal 9 Juni 2004. Tapi karena kejadian ini di mana terjadinya seminggu sebelum rilisnya DVD baru The Battle Royale, di mana tanggal 1 Juni 2004, akhirnya Battle Royale kayak udahlah kita tunda dulu daripada nanti kita jual, kita rilis malah gak ada yang beli kan. Rugi bandar. Hampir 1 tahun dari kejadian tersebut, pada tanggal 18 Maret 2005, graduation nih, kelulusan dari SD di mana si Girl A sama Satomi ini bersekolah. Dan di buku tahunan mereka, ada satu halaman kosong di mana tuh harusnya jadi halamannya Satomi sama Girl A. Tapi guru-guru kayak, aduh udah deh gak usah dimasukin foto mereka berdua. Tapi kalau ada murid yang mau masang foto mereka harus request ke guru, baru mereka bisa dapat foto Satomi atau Girl A. Alasannya kenapa dikosongin, mereka nggak mau ada murid atau orang tua yang marah ngelihat kejadian ini, dan mereka nggak mau anak-anak mereka tuh terpengaruh atas kejadian ini. Tapi ini ya bun ya, walaupun kejadian Girl A ini mengundang banyak banget kontroversi, tapi nyatanya Girl A ini populer banget di internet. Kenapa? Karena karya seni yang digambar dan dibuat dan diupload di websitenya Girl A itu beredar di mana-mana, di banyak situs di internet. Jadi banyak banget yang suka dan mereka bilang kayak sebenarnya Girl A ini talented, dia pinter banget, dia hasil gambarnya bagus, sayangnya aja. Tapi dari situ akhirnya Girl A dapat banyak banget fans. Bahkan ada 2 channel TV di Jepang yang mengangkat kisahnya Girl A ini dijadikan film. Ada juga bahkan fans, nih dia punya fans nih ya, dia punya kelompok fans yang bikin lagu Cutie Nevada atau Nevada Imut dari sweatshirtnya dia. Nggak cuma itu, toko online yang ngejual sweatshirt Nevada atau University of Nevada, penjualannya meroket. Banyak banget orang beli sweatshirt dari toko tersebut. Nah, masalahnya Universitas Nevada ini mereka nggak suka karena mereka merasa ini tuh tarnish. Kejadian ini tuh menjelekkan nama universitas mereka. Dan akhirnya Universitas Nevada menghapus sweatshirt ini dari katalog mereka, jadi nggak ada yang bisa beli lagi. Walaupun begitu, kepopulerannya si Girl A atau Cutie Nevada atau Nevada 10 ini nggak pupus. Karena banyak banget cosplayer yang abis itu bikin kostum berdasarkan Nevada 10. Sepopuler itu ya. By the way, aku nggak tahu gimana keadaan sekarang si Nevada 10 ini. Karena emang bener-bener private banget informasi soal dia. Jadi aku nggak tahu apakah dia bekerja sekarang, apakah dia sudah menikah, apa dia punya anak, atau dia sekarang di mana. Aku nggak tahu sama sekali. Karena ternyata ada warga internet yang nyebarin informasi pribadi dari si Nevada 10 ini. Dan nama asli dari si Nevada 10 ini adalah Natsumi Tsuji. Karena namanya udah kesebar di mana-mana, akhirnya mungkin dia lay low juga ya, kayak si Sakakibara. Dia nggak mau sampai orang tahu apa yang terjadi sama dia, kesehariannya dia, terus dia tinggal di mana. Kasian juga ya. Anyways, let me know what you think about this video. Kalian suka apa enggak? Dan menurut kalian, apakah ini kesalahannya si Nevada 10 sepenuhnya? Atau sebenarnya Nevada 10 itu cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa dan kurang pengarahan? Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!